Ya pemirsa, kini kita kembali menuju kantor KPU Pusat untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014. Saat ini rapat tengah membahas hasil rekapitulasi suara di DKI Jakarta, di mana Jokowi JK unggul atas Prabowo Hatta. Jadi apa salahnya KPU, Bawaslu melakukan penerapan itu gitu? Itu yang ingin kami jelaskan. Makasih. Bentar. Ini Pak Hadar mau bicara. Karena jarang-jarang bicara, kita kasih kesempatan. Silakan Pak Hadar. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan sedikit lagi agar kita paham betul perbedaan-perbedaan antara 4 daftar pemilih yang ada di dalam pemilu kita, baik pemilu legislatif yang lalu dan pemilu presiden dan wakil presiden kali ini. Ada DPT, ada DPTB, ada DPK, ada DPK-TB. Nah, yang dua pertama saya kira kita semua paham, yang kita banyak bicarakan, terutama yang terakhir dan kedua sebelum terakhir. Sekali lagi, DPK itu ada batas waktunya pembuatannya, yaitu di tingkat PPS adalah 14 hari sebelum hari pemungutan suara. Kemudian itu ditetapkan oleh KPU Provinsi paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, kalau saja ada masyarakat yang masih belum masuk di dalam DPK yang tujuannya tadi untuk melayani lebih banyak lagi yang tertinggal, tentu masuk dalam DPK. Tetapi bisa saja setelah ditutup DPK ini masih ada lagi yang terlewat. Itulah makanya kita gunakan DPK-TB. Ini yang sudah diperkenalkan di pemilu legislatif yang lalu dan juga kita gunakan lagi sekarang karena banyak manfaatnya. Nah, sekali lagi, apa syarat warga yang bisa masuk di dalam DPK-TB? Yaitu dia belum terdaftar di mana-mana tadi, yang 3, tetapi dia mempunyai KTP atau KK atau paspor atau kartu identitas kependudukan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan di daerah yang umumnya dikeluarkan minimal di tingkat kepala desa atau kelurahan. Nah, ini bisa digunakan juga tetapi terbatas, yaitu hanya di lokasi-lokasi TPS yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau KK atau paspor atau kartu identitas tadi. Kemudian batasannya adalah penggunaannya atau kapan bisa dilayani, yaitu 1 jam terakhir sebelum penutupan antara jam 12 sampai jam 1. Walaupun praktek di luar negeri itu bisa dipercepat sesuai kebutuhan, karena ada situasi pengalaman di legislatif kalau ditaruh di ujung itu sangat bertumpuk, banyak pemilih kita yang kecewa dan harus pulang duluan. Perkembangannya memang kita semua sudah mengetahui banyak sekali warga-warga kita yang masih juga terlewat. Udah dikasih DPT, udah dikasih DPK, masih juga terlewat. Nah, kemudian kita juga merasakan sendiri pemilu presiden kali ini banyak sekali yang ingin ikutan, ingin berpartisipasi, terutama mereka-mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Kalau melihat data-data yang kita sudah beberapa hari ini rekap gitu. Nah, di sini ada situasi sebetulnya satu sisi kita ingin menertibkan, tetapi di sisi lain besar sekali animo untuk tetap orang ingin ikut memilih sekalipun dia tidak berada atau memiliki KTP, KK, paspor dan surat keterangan kependudukan itu bukan dikeluarkan di lokasi tersebut. Kita sudah sering mendengar pemberitaan-pemberitaan, saya adalah warga di sini, saya sudah lama tinggal di sini, tapi yang bersangkutan tidak punya KTP di situ. Petugas kami KPPS didesak-desak, ya. Di sisi lain mereka juga merasa ini kan warga juga punya hak. Misalnya tadi dikatakan bahwa kita kan tidak punya dapil sekarang gitu kan. Nah, jadi akhirnya para petugas kita pun di lapangan bervariasi. Ada yang memang dia gigih, nggak bisa. Tetapi banyak juga yang akhirnya ya surat suara masih ada dan dilayani begitu.
Tetapi menurut catatan kami, info kami, ini bukan tipe-tipe orang yang dimobilisir. Ini bukan tipe-tipe orang yang memilih 2 kali. Tetapi inilah ada orang-orang yang betul-betul ingin berpartisipasi di dalam pemilu kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita semua memang dihadapi situasi seperti ini, di mana kenyataannya banyak warga yang karena sesuatu hal mungkin dia tidak peduli selama ini mengurus kartu identitasnya, kemudian dia ingin berpartisipasi di dalam pemilu kita. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, betul. Sebentar Pak, nanti dikasih Pak. Sabar. Kita ini sedang puasa semua, jadi orang yang sabar semua. Ya, jadi Bapak dan Ibu tadi sudah ditanya 1 kali oleh para saksi dan direspon ya tentang apa yang menjadi pertanyaan. Nah sekarang saya persilakan feedback dari saksi nomor 1. Silakan. Saya belum feedback tapi masih instruksi lagi. Ketua, ya saya cuma mau mengingatkan saja kepada kita semua. Ini saya yakin Bapak Ibu sekalian juga punya pengalaman pasti yang sama. Tapi saya masih ingat betul pengalaman saya. Tadi kan dipersoalkan pemilih di daftar pemilih khusus tambahan di BKTB itu kalau di Indonesia kok ada sekat-sekat pembatasan gitu ya. Bahkan di Jakarta ini kalau nggak salah diberlakukan per RW ya Pak Mano ya. Setiap pindah RW sudah harus ngurus A5 lagi. Pindah RW lagi ngurus A5 lagi kan gitu. Nah kalau yang di luar negeri kok nggak dibuat sekat-sekat gitu kan. Kan begitu yang mengemuka. Saya ini punya pengalaman tahun 2004. Saya ikut pemilu presiden pada saat itu putaran kedua. Itu saya nyoblos di negara Windhoek, Afrika Selatan. Satu negara itu besar, tapi TPS-nya cuma 1. Jadi gimana mau disekat? Gimana mau dilarang untuk tidak memilih gitu di TPS ini? Nah sehingga kalau di luar negeri ya memang begitu, beda dengan yang ada di Indonesia. Seperti tadi di Jakarta itu setiap pindah RW sudah harus ada A5. Tapi ada daerah lain lagi yang memberlakukan pindah desa baru bikin A5. Nah kalau di sini kan kelurahan, tapi dibatasi dengan RW gitu. Itu sekedar mengingatkan kita semua aja. Jadi jangan dipersoalkan, saya kira memang begitu. Kalau di luar negeri dengan di Indonesia ya beda. Satu catatan aja mumpung masih ingat apa yang disampaikan Pak Hadar tadi cukup menarik.